Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Nah, kelompok saya beranggotakan 3 orang, yaitu Arya Nur Rahmat, Gandhi Setio Pramono, dan Muhammad Alfa Nugroho. Dari yang pertama saya akan mempresentasikan tentang teori belajar, yaitu yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Dari perspektif behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan suatu perilaku reaktif atau respon. Nah, sebagai contoh sederhananya adalah saat kita memberikan pertanyaan, berapa 3 ditambah 4? Nah, siswa akan menghitung hasilnya dan berusaha menjawab dengan benar. Nah, jika jawabannya memang tepat, kita akan memberikan pujian kepada mereka. Dari kejadian ini, kita tahu bahwa siswa akan mendapatkan pujian jika siswa tersebut menjawab dengan benar. Nah, kedepannya saat ia ingin mendapatkan pujian dari kita, ia akan cenderung melakukan hal yang sama. Kemudian teori yang kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial yang dari mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, dan strategi. Nah, teori ini diciptakan oleh Albert Bandura. Nah, sebagai contoh, ketika Bapak Ibu guru saat memberikan pujian ke siswa A, karena siswa A tersebut sudah menolong temannya. Nah, pasti siswa lain akan meniru perilaku si A agar mendapatkan pujian yang sama. Nah, dari proses pengamatan siswa yang dilakukan terhadap lingkungannya ini, perilaku dan cara belajarnya siswa juga akan ikut berubah. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu teori konstruktivisme atau yang dikenal dengan pendekatan psikologis. Nah, di sini adalah teori yang memandang bahwa anak dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membelajarkan dirinya melalui pengalaman yang dimilikinya. Nah, teori ini diciptakan atau dicetuskan oleh Jerome Bruner, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget. Nah, sebagai contoh adalah seorang guru meminta siswa untuk membuat suatu karya tulis mengenai banjir yang kerap melanda daerah mereka. Nah, sebelumnya guru dan siswa sama-sama belajar mengenai air, daur air, dan kegunaan dan manfaat air bagi kehidupan. Nah, kemudian guru juga sudah menyelenggarakan diskusi mengenai penyebab-penyebab banjir dan langkah-langkah umum untuk mencegahnya. Nah, kemudian setelah semua sesi pembahasan teoretik tersebut selesai, guru meminta siswa untuk secara individu membuat rangkuman dan kemudian menuliskan bagaimana cara untuk mencegah banjir di daerah mereka. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Gandhi Setio Pramono. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dalam prinsip konstruktivisme ada 4 model. Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk belajar mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Yang kedua ada perception learning. Model pembelajaran perception learning yaitu guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik.
Inti pendekatan reception learning adalah expository teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi. Selanjutnya ada assisted learning. Assisted learning mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif individu. Perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman, orang dewasa, ataupun orang lain dalam lingkungannya. Yang keempat ada active learning. Pembelajaran active learning adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengkondisikan siswa untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang lebih bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang poin nomor 3. Diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang A. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut kelompok kami yaitu dengan memberikan motivasi. Sebagai contoh, memberikan cerita tentang orang-orang yang sukses agar kelak Tania dapat mengikuti jejak orang tersebut. Dan yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahunya. Yang ketiga, menggali minat dan bakat yang ada pada diri Tania tersebut. Kemudian yang keempat, menuntunnya dan memberikan pemahaman tentang tujuan dalam dirinya. Kemudian yang B, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Menurut kelompok kami, yaitu dengan mencari tahu latar belakang dari keluarga Samuel tersebut terkait sikapnya yang perfeksionis atau istilahnya tingkat tinggi, ya, seperti sombong seperti itu, tingkat tinggi. Dan yang kedua, memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah sebuah aib. Yang ketiga, memberikan pemahaman dampak yang muncul terkait sikap yang dimiliki oleh Samuel. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman bahwa proses lebih utama daripada hasil. Yang C, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Menurut kelompok kami, bertanya kepada Sandra tentang apa yang membuatnya lebih banyak diam dan alasan mengapa dia meremehkan teman-temannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang lebih banyak aktivitas, kemudian berinteraksi dalam kelompok atau berpasangan untuk melibatkan Sandra dalam aktivitas untuk membuat dia berinteraksi dengan sesama kelompoknya. Yang ketiga, memberikan refleksi pembelajaran dari kerja kelompok yang telah dilakukan oleh seluruh siswa. Yang keempat, memberikan wawasan tentang pentingnya bekerja sama dalam kelompok serta rasa saling menghargai, adanya perbedaan dan saling mengapresiasi antara satu teman dengan lainnya, seperti itu. Dan poin D, Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, atau Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Menurut kelompok kami, yaitu dengan cara
memberikan stimulus positif kepada Robert secara berulang-ulang untuk menumbuhkan minat dan keinginannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sesekali melakukan home visit ke kediaman Robert. Yang ketiga, memberi motivasi secara terus-menerus kepada Robert. Yang keempat, bekerja sama dengan keluarga Robert untuk proaktif satu sama lain dan saling menjalin komunikasi agar terjalin baik di sekolah maupun di tempat tinggal Robert. Kemudian yang kelima, guru kelas harus memonitoring perkembangan peserta didik tersebut.